Yang ketiga adalah didoakan malaikat. Didoakan malaikat. Sebagaimana tadi Rasul menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bersamaan aminnya imam dan makmum, dan di situ diaminkan juga oleh malaikat. Diaminkan oleh malaikat. Apa makna diaminkan? Ya, apa makna diaminkan oleh malaikat? Maknanya adalah istighfaruhum lil mu'minin. Malaikat memintakan ampunan untuk orang mukmin, orang-orang yang sholat, orang-orang yang membaca amin. Ya. Apalagi doanya malaikat. Ya. Malaikat makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Sehingga ketika mendoakan, mengaminkan juga untuk orang-orang yang sholat, maka ini keutamaan besar. Ya, berbeda kalau kita minta doa orang yang dianggap orang alim, dianggap orang soleh, ya, harus ke rumahnya dulu. Enggak cuman harus ke rumahnya doang, kadang-kadang ada minimal bawa sesuatu lah. Katanya orang bawanya gula teh. Ya, itu mau minta doanya. Padahal belum tentu belum tentu ya dikabulkan. Kemudian juga ya manusia bisa melakukan dosa. Berbeda dengan malaikat, doanya malaikat makhluk yang tidak berbuat dosa. Enggak ada malaikat itu berbuat dosa, enggak ada. Yang sering banyak berbuat dosa kan kita manusia. Malaikat enggak ada. Ya, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan perintah Allah, ya, apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka segera melaksanakan perintah. Ya, enggak ada yang namanya ya malaikat itu ya pasang nomor, itu enggak ada. Yang ada manusia. Belum pernah dengar ada malaikat itu ngikut judi online gitu tuh enggak ada. Ya, itu malaikat enggak ada. Ya, mau judi online atau offline tuh enggak ada. Karena mereka makhluk yang Allah ciptakan untuk beribadah. Sehingga ketika doa dari malaikat itu mustajab. Doanya malaikat itu makbul. Kenapa? Mereka makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, berbeda dengan doanya kita. Barangkali doa kita sudah ya sekian lama belum dikabulkan. Mungkin kita karena banyak dosa. Ya, kita mungkin banyak melakukan dosa. Sehingga jangan langsung suudzon kepada Allah. Allah nih kayaknya udah gak sayang, doa saya lama gak dikabulin. Coba lihat kita, barangkali banyak dosa yang kita lakukan. Karena Allah padahal berjanji mengabulkan doa, sehingga kalau tidak dikabul atau belum dikabulkan, mungkin penghalangnya adalah dosa. Ya, kita belum maksimal menjalankan perintahnya, belum maksimal menjauhi larangannya. Ya, sehingga itu diantara penghalang doa. Maka di dalam amin tadi kata Rasul, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah. Maka yang bersamaan berbarengan di dalam mengaminkan makmum dan imam, di situ juga diaminkan oleh malaikat. Ya, itu mendoakan untuk orang-orang mukmin. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian diampuni dosa-dosanya, tadi sudah kita sebutkan. Ini keutamaan membaca amin. Dan keutamaan yang keempat. Ucapan amin ini adalah ucapan ya yang menjadikan hasad kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini iri. Hasad itu iri. Iri dengan apa? Dengan iri dengan orang Muslim. Kenapa? Karena ada amin. Mereka enggak punya seperti ini. Ya. Kaum Yahudi itu iri dengan ucapan amin yang ada pada orang Muslim. Ya. Karena mereka enggak ada. Ini doa yang luar biasa.
yang mereka nggak ada. Amin, dibacakan amin. Dan ini Rasul yang menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda qaumun hasad." Kaum Yahudi itu kaum yang punya hasad. Maknanya mereka hasad kepada kaum muslimin. Hasad. Dan hasadnya nggak cuman dalam ucapan amin aja. Ya, bukan cuman amin aja. Ya dari awal mereka memang sudah hasad. Contohnya diutusnya Nabi mereka tahu. Ya. Dalam kitab mereka, kitab Taurat, tahu tentang Nabi yang akan diutus, mereka tahu benar. Ciri-cirinya seperti apa, sifatnya bagaimana. Bahkan Allah menyebutkan mereka lebih tahu ciri-ciri sifat Nabi melebihi ciri-ciri dan sifat anaknya sendiri. Kaum Yahudi itu tahu tentang sifat-sifat Nabi SAW, ciri-cirinya, ya, apa yang diajarkan, tahu kenapa sudah disebutkan dalam kitab mereka. Tapi ketika diutus ternyata bukan dari kaum mereka, loh kok ternyata orang Arab, loh kok ternyata bukan dari kita. Akhirnya mereka nggak terima, hasad pengennya dari mereka. Ya. Kemudian ditambah lagi dalam ucapan amin, mereka apa? Nggak ada seperti ini. Sehingga Rasul mengatakan innal yahuda qaumun hasad. Orang Yahudi itu memiliki iri kepada kaum muslimin. Wa innahum la yahsudunana ala syai'in kama yahsudunana ala salam. Dan mereka itu diantara hasad iri kepada kita kaum muslimin, ya, diantaranya adalah mereka iri dengan ucapan salam. Salam. Salam ini doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka nggak punya. Ya, nggak ada. Ya. Entah pakainya apalah. Ya, nggak ada mereka. Coba kalau ketemu di jalan. Kalau orang Islam indah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas engkau. Semoga senantiasa keselamatan, mau siang, mau malam, mau pagi. Itu doa, Assalamualaikum. Ya. Kalau selamat pagi, selamat siang, ya mungkin paginya selamat, malam belum tentu. Tetapi salam itu senantiasa keselamatan, mau pagi, mau malam, mau siang. Ya. Ditambah lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, semoga Allah memberikanmu rahmat kasih sayang. Wabarakatuh, kemudian semoga Allah memberkahimu. Ini kan doa yang luar biasa. Dan mereka nggak ada seperti ini, sehingga kata Rasul, mereka itu iri dengan kita. Iri dengan kaum muslimin. Yang pertama ada dalam ucapan salam. Ya. Karena mungkin kalau ketemu temannya, bro, mungkin begitu. Ya. Kalau Islam enggak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa. Mereka enggak punya. Kemudian wa ala amin. Dan mereka juga hasad iri kepada kaum muslimin dalam apa? Dalam ucapan amin. Enggak ada. Apalagi kita setelah mendengar tentang tafsir penjelasan Rasul tentang makna ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa kan diantaranya mereka? Siapa orang-orang yang dimurkai? Kemarin kita sudah bahas. Sehingga setelah itu kita diperintahkan untuk dijauhkan dari mereka. Ya, kemudian didoakan dengan apa? Diminta untuk berdoa amin. Ya. Maka ini diantara keutamaan ya tentang bacaan amin di dalam sholat. Ya, amin ketika seorang ya sholat dan mendengar bacaan imam setelah surat Al-Fatihah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Terus cara bacanya seperti apa? Cara membaca amin ya. Kadang-kadang kita dengar ada orang yang A-nya panjang amin. Nah, atau mungkin amin kepanjang ini perlu diluruskan ya, perlu diperbaiki ya. Jadi bacaan amin A-nya itu kalau dalam ilmu tajwid itu disebut dengan mad
badal. Apa itu mad badal? Yaitu yang panjangnya 2 harokat. 2 harokat. Tulisannya amina, begitu tulisannya. Ya. Tetapi ya nunnya itu enggak dibaca amina, tulisannya nak, tapi apa? Disukun amin, begitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti loh, kok tulisannya amina, kok bacanya amin? Iya, karena nunnya itu disukun atau dimatikan sehingga tidak dibaca ya na, tetapi amin, begitu. Nah, tadi hamzahnya tadi, a-nya tadi, a itu 2 harokat. 2 harokat. Ya, jadi ya seperti baca yasin, begitu. Amin. Ya, a itu seperti ya di dalam surat dalam Yasin. Kemudian mimnya itu adalah panjang, ya. Panjang itu 6 harokat atau disebut dalam apa? Dalam ilmu ya, ilmu mat atau ya ilmu yang panjang itu adalah arid lis sukun. Ya. Mat arid lis sukun maknanya panjang 6 harokat, nah begitu. Ya seperti tadi Yasin, amin, begitu. Ya, nunya ya dibaca sukun atau dimatikan. Ya, bukan dimatikan kayak orang enggak, maksudnya enggak dibaca ya. Biar apa? Biar paham, bukan dibaca amina, bukan, tapi amin. Pertama 2 harokat. Yang keduanya mimnya itu 6 harokat. Jadi lebih panjang apanya? Lebih panjang min. Amin. Amin. Begitu ya. Kurang lebih seperti itu jamaah. Seperti membaca Yasin. Dan mimnya enggak ditasydid, enggak. Ya bukan bacanya amin, bukan. Nah itu namanya mimnya ditasydid. Ya, tetapi apa? Enggak ditasydid, yaitu langsung amin, begitu. Bukan amin, bukan. Nah, ini bukan ya seperti itu, tapi langsung amin. Nah, kurang lebih seperti itu jamaah. Ya, seperti baca Yasin. Nah, begitu. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun waktu membaca amin, waktu membaca amin adalah setelah tadi kita sebutkan, ya setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, setelah membaca surat Al-Fatihah, ya setelah membaca surat Al-Fatihah, ya. Dan ini ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam selesai atau imam membaca amin, ya imam membaca amin, imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka bacalah amin. Bacalah amin. Ya ini maknanya apa? Maknanya kita diperintahkan untuk membaca amin ya setelah imam ya membaca amin. Ya berbarengan, bukan imam selesai kemudian kita amin sendiri, enggak. Karena sebagaimana tadi ketika bacaan imam amin dan makmumnya bareng, di situ juga diaminkan oleh malaikat. Ya, di situ apa? Diaminkan oleh malaikat. Siapa saja yang diperintahkan untuk membaca amin ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Imam An-Nawawi menyebutkan at-ta'minu sunnatun, adapun membaca amin adalah hukumnya sunnah. Likulli musallin faragha minal fatihati, untuk setiap orang yang sholat. Orang yang sholat. Ya. Maka membaca amin itu adalah sunnah untuk orang yang sholat. Kapan itu? Setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, setelah membaca surat Al-Fatihah, jangan dilupakan. Ya, ingat baca amin. Sawa'ul imami wal ma'mum. Sawa'un al imamu wal ma'mum. Baik itu
imam ataupun makmum. Ya, baik itu imam ataupun makmum. Ya, jadi imam juga jangan diem. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biarin makmum aja yang ngaminin. Ya. Imam juga baca. Makmum juga demikian. Makmum juga baca. Ya. Jadi jangan Jangan setelah imam baca surat Al-Fatihah, ya imamnya makmumnya diam aja. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biarin aja lah banyak jamaah yang amin. Ya. Jadi makmum juga baca. Wal munfaridu war rajulu wal mar'ah, baik ketika sholat berjamaah ataupun sholat sendiri. Ya, baik itu sholat berjamaah ataupun sholat sendiri. Ya, kalau sendiri ya nggak usah kenceng-kenceng. Ya, cukup ya sendiri yang dengarlah. Amin. Ya, nggak harus kenceng. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, begitu. Kalau bencong Ustaz, ya kalau bencong ya laki-laki. Ya. Sekarang kan kadang-kadang ada itu, ya. Kayaknya perempuan ternyata laki-laki, ya. Jadi ya itu enggak masuk, masuknya laki-laki, ya. Jadi baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya. Baik laki-laki ataupun perempuan membaca. Wasobi, kemudian juga anak-anak, ya, membaca amin. Tapi juga jangan sampai anak-anak ini ya harus diingatkan. Harus diajarkan, ya, karena sholat jangan jangan minimal orang tuanya itu mengingatkan lah. Kadang-kadang ya anak itu berangkat ke masjid, ya orang tuanya enggak, ya orang tuanya enggak paham, enggak tahu kalau anaknya ngapain tuh di masjid. Bukan enggak boleh, bukan berarti melarang, boleh silakan. Tapi alangkah baiknya kalau ditemani juga sama orang tuanya, dikawal, ya. Jangan kadang-kadang ada anak suruh sholat ke masjid tapi sendiri nonton sinetron, ya, sendiri nonton sinetron. Akhirnya di sana di masjid, ya kadang-kadang berisik rame, ya nggak apa-apa berisik rame ya kalau anak-anak ya kadang-kadang ya tidak diingatkan orang tuanya, minimal orang tuanya mengingatkan lah atau orang lain, ya. Tapi juga jangan dimarahin, jangan dimarahin. Nanti enggak ke masjid kalau dimarahin. Ya namanya anak-anak ya begitulah, ya. Ya tetap ya diomongin baik nanti sholatnya yang rapi, ya. Kalau imamnya belum selesai baca surat Al-Fatihah, kamu jangan teriak amin dulu, nanti selesaikan dulu imamnya, ya. Kan enak, anak-anak ya seneng diomongin baik-baik. Orang tuanya ya juga alhamdulillah ada yang mengingatkan. Sendirinya enggak ngingatkan malah nonton sinetron, kan harusnya bersyukur tuh. Ya, jadi saling, ya. Dibiarkan sebebas-bebasnya ya jangan, ya. Nanti kalau sebebas nanti dia juga enggak tahu ilmu. Anak enggak ada yang ngasih tahu, dikiranya benar. Nah, begitu. Maka diingatkan kalau sholatnya begini yang rapi. Nah, begitu. Walaupun ya nanti kurang ya enggak apa-apa, tapi kan minimal ada yang mengingatkan. Ya, minimal ada yang mengingatkan, biar dia juga tahu ilmu. Mungkin sekarang dia masih main, tapi ketika dia diajarkan, mungkin ingatannya itu akan terus sampai tua. Oh ya dulu saya pernah diingatkan begini, ya. Begitu juga saya masih ingat sampai sekarang, ya dulu waktu sholat di masjid, ya kayak apa terus saya dikumpulin sama anak-anak yang lain diomongin, wah sampai sekarang itu, ya sampai sekarang masih ingat. Ya begitu, yang ngasih tahu orang tua sholatnya begini jangan rame ya sampai sekarang masih ingat. Nah itulah kadang-kadang kurangnya kita atau mungkin orang tua lah, minimal orang tua, ya. Jadi tadi anak kecil juga diperintahkan amin. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan wal qaimu wal qaid, ya. Yaitu orang yang sholat dalam keadaan berdiri kuat baca amin, ataupun duduk baca amin karena enggak kuat, yang sakit, ada udzur, atau yang berbaring karena sakit enggak bisa berdiri, ya sudah baca amin juga setelah surat Al-Fatihah. Bukan cuma untuk orang yang mampu berdiri, ya, tapi juga yang
Ya, orang yang apa? Orang yang sakit juga diperintahkan membaca amin. Wal muftaridu wal mutanaffil. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sholat wajib, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Baca apa? Amin setelah surat Al-Fatihah. Ataupun sholat sunnah. Ya, sholat apa? Qobliyah, ba'diyah, sholat malam, ya, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, ya, maka baca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Fi sholati sirriyati wal jahriyah, baik sholatnya itu jahar dengan kencang seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Wasirriyah ataupun ketika sholat sir seperti sholat duhur, sholat asar, ya, tetap baca. Tetapi kan nggak dengar bacanya imam ustaz, ya sendiri kan baca, ya sendiri kan baca, karena nggak kedengeran. Ya, beda ketika jahar dengan dikeraskan. Wala khilafa fi syai'in min hadza inda ashabina. Dan ya demikian pula apa beliau mengatakan wala khilafa fi syai'in min hadza. Ini apa? Menurut beliau tidak ada yang menyelisih dalam ya perintah membaca amin. Inilah menurut pendapat kami. Katanya Imam An-Nawawi. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, tadi ya disebutkan bahwa Rasul juga membaca amin. Ya. Ketika apa? Ketika di sholat jahar disebutkan, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul disebutkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza faraqa min qiraati ummil Quran. Rasul ketika mengimami, jadi imam Rasul. Kemudian selesai membaca surat Al-Fatihah, rafa'a sautahu, Rasul ya mengeraskan bacaan aminnya. Rafa'a sautahu, mengeraskan bacaannya, ya menyuarakan atau mengangkat suaranya. Wa qala amin, dan Rasul juga membaca amin. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dan beliau menghasankan. Ustaz, bagaimana kalau yang jamaahnya juga ada para wanita? Apakah juga dikeraskan, ya? Apakah juga dikeraskan? Apalagi ini perempuan kadang-kadang buat fitnah ini. Ya, nanti suaranya bukan amin, nanti dibuat kayak lagu, bahaya nih. Ya. Maka di sana ada anjuran kalau memang di tempat yang aman dari aman, ya kan harus dipisah laki-laki sama perempuan. Ketika perempuan, para wanita ini di tempat yang tidak menjadikan fitnah. Kalau mungkin sebelahan atau pas di belahnya kan kadang-kadang buat fitnah. Maka kalau memang ada tempat tersendiri, ya atau mungkin di situ perempuan semuanya, ya, tempatnya terpisah dari laki-laki yang bukan mahramnya, maka di sana boleh dijaharkan. Tapi kalau di situ banyak sekitarnya rame, banyak laki-laki, ya suaranya nggak harus dikencangkan. Tetap membaca amin, tetapi nggak dikeraskan, ya minimal sendiri aja lah. Ya, tapi beda ketika tadi Rasul menyebutkan, ya Rasul mengangkat suaranya, ya Rasul mengangkat suaranya. Adapun kalau perempuan, ketika memang itu jauh dari dari jamaah laki-laki yang bukan mahram, ya maka atau tempatnya yang terpisah, maka di situ ya untuk dikeraskan. Adapun kalau tidak maka tidak dikeraskan, cukup ya untuk sendiri yang mendengar aminnya, ya mendengar aminnya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Bagaimana kalau kita membaca surat Al-Fatihah dan itu bukan dalam sholat? Ya kita lagi ngajarin orang, kita lagi membaca surat Al-Fatihah. Apakah juga kita dianjurkan membaca amin? Maka jawabannya adalah ya boleh, ya boleh. Ya kita lagi ngajarin anak-anak, ayo bareng-bareng baca surat Al-Fatihah. Maka selesai membaca surat Al-Fatihah, maka kita boleh membaca amin. Jadi enggak harus di dalam sholat. Tapi kalau dalam sholat tadi sudah kita sebutkan keutamaannya, waktunya, caranya, bacaannya. Ya. Adapun di luar sholat setelah membaca surat Al-Fatihah lagi ngaji sendiri.
lagi ngajarin orang, atau dengar orang baca surat Al-Fatihah, boleh kita membaca amin. Ya. Dan ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan wa yusannu ta'minu likulli man faragha, ya, minal fatihati sawa'un kana fi sholati aw kharijiha. Beliau mengatakan dianjurkan membaca amin, dianjurkan untuk membaca amin untuk orang yang selesai membaca surat Al-Fatihah, baik itu ketika sholat atau di luar sholat. Baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka boleh ya ketika di luar sholat. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an tentang kajian kita sore hari ini ya dalam bahasan bacaan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.